Auliate itu sudah kerja keras di wik, sudah kerja keras di luas. Bila kamu rezeki muna, bila kamu hebeng muna, tenaga muna, roha muna. Asa saat tidak tua acara puncak di malalas di roha, atarayahon abalasa darion. Terima kasih untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang sebelum remaja, sekolah minggu. Auliate itu sudah kategorial. Kita bisa menikmati sukacita besar pada hari ini, sekaligus kita menikmati ibadah. Mari kita mengucap syukur. Mari kita marpesta maida apalagi sadario untuk memberikan ucapan syukur yang limpah, menghantarkan persembahan yang terbaik ke hadapan mesbah Tuhan di pesta puncak Gotilon tahun 2025. Salinai madukulang yang putus yang menginap. Mari kita menikmati pesta hari ini dengan segala sukacita dan ucapan syukur. Amin. Shalom. Bagaimana warna jemaat Huriatna Iha Gerbe Resort Jatimurni Minggu tanggal siang November 2025. Apa jolo? Nama minggu kita hari ini Minggu ke-21 setelah Trinitatis, artinya ketertinggalan Allah. Tapi minggu berhimpun, bersyukur dan berbagi. 2. Puncak perayaan pesta Perheon Ama, Ina dan pesta Gotilon. Hari ini Huria kita melaksanakan pesta puncak Perheon Ama, Ina dan pesta Gotilon Minggu 9 November 2025 masuk pukul 9 WIB. Dan kita beribadah hanya satu kali bersama dengan anak sekolah minggu, remaja dan aposo. 3. PA Aposo Bulung. Gereja kita akan melaksanakan PA Aposo Bulung di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 masuk pukul 16 WIB sampai selesai. Dihimbau kepada seluruh Aposo Bulung untuk dapat mengikutinya. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Max Parlagutan Tambunan Esa, suami dari Ibu Gustina Boruta Barat dari perumahan Uriga. Dan salam sejahtera bagi kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja dan Kepala Gereja. Sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah Sang Tritunggal, sebab hidup kita berasal dari Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kita juga patut bersyukur sebab kita dapat bersama-sama di dalam ibadah minggu perayaan puncak Perheon Ama Ina dan pesta Gotilon, pengumpulan panen Gereja HKBP Jatimurni pada tahun ini 2025. Untuk itu,
Nyatakanlah syukurmu bagi Tuhan, Sang Maha Pengasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya karena kasih-Nya lah, maka ibadah minggu dan pesta gerejanya dapat terlaksana hari ini. Di bawah terang tema yang berkata, bersyukur, berhimpun, dan berbagi dalam Filipi 1 ayat ini. Dan subtema, melalui Pareheon Ama Ina dan Pesta Gotilon, kita terpanggil mempersembahkan yang terbaik untuk transformasi pelayanan HKBP Jatimur. Marilah kita semua jemaat HKBP Jatimur secara bersama-sama mewujud nyatakannya dengan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Nyanyikanlah nada indah bagi Tuhan untuk memuji kebesaran Sang Allah kita. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang disampaikan oleh anak sekolah minggu HKBP Jatimur. Kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di dalam bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah turut-turut. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan segala sesuatu pekerjaan. Kita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita yang keenam, jangan membunuh. Kita yang ke-7, jangan berzina. Kita yang ke-8, jangan mencuri. Kita yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Renungan situasional, panggilan bersyukur, berhimpun, dan berbagi. Saudara-saudara, surat Filipi sering disebut surat sukacita, sebab isinya banyak ajakan untuk bersyukur dan bersukacita. Mengajak orang lain untuk bersukacita memang terasa umum dan lumrah. Tetapi di sini di dalam surat Filipi ini, ajakan tersebut menjadi lebih bermakna kalau kita mengingat situasi konkret yang sedang dihadapi sang pengajak, yaitu Rasul Paulus. Ia sedang berada di dalam penderitaan dan penjara, tetapi syukur dan sukacitanya bagi Tuhan tidak pernah terpenjara. Sikap hidup yang seperti itulah yang Paulus harapkan hendaknya dinampakkan oleh jemaat Filipi dan juga oleh setiap pengikut Kristus, termasuk kita, jemaat HKBP Jatimurni. Situasi, kondisi apapun itu, baik dalam susah maupun dalam senang, panggilan sebagai orang percaya haruslah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab prinsip hidup seperti itulah yang dikehendaki Tuhan sebagai tanda kehidupan yang benar dalam panggilan kita sebagai orang yang percaya dan sebagai pengikut Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Demikian Paulus menyerukannya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Senantiasa bersyukur, itulah tanda kehidupan kita yang benar. Ketika kita insaf,
kita akan mengaku di hadapan Tuhan bahwa banyak hal yang belum seutuhnya kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Kerinduan untuk mengikuti setiap kegiatan dan persekutuan gerejawi sering nampak kendor dengan berbagai alasan. Adakah dengan berbagai dalih kita mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawab kita bahwa sebagai orang yang telah dikasihinya harus juga terpanggil menjadi saluran berkat kasih-Nya? Seberapa seringkah menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah semata-mata pemberian Tuhan saja? Setujukah kita dikatakan kekurangan dan pelanggaran kita masih banyak di hadapan-Nya dan di hadapan sesama manusia? Daripada terpengaruh melihat hal yang mungkin tidak berkenan di hati menyangkut persekutuan atau pelayanan, bukankah lebih baik kita bertanya pada diri sendiri bahwa apa yang sudah saya perbuat bagi gerejanya masih jauh dibanding dengan berkat yang saya terima dari Tuhan melalui gerejanya. Karenanya, inilah saat yang khusus bagi kita semua merenungkan dan mengaku bahwa di muka Tuhan Yesus kita semua adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa dan kekurangan. Kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina ini, kami orang berdosa ini datang ke hadapan untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Atas mana kami sepatutnya kena hukum, tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami. Hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah dan kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
2025. Kita membaca bergantian berbalasan atau responsoria yang diambil dari Yudas pasal yang pertama, ayat 17 hingga ayat 23. Saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Selamatkanlah mereka dengan jalan, rampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan kepada kita semua selama berpesta Kotilon AKBP Jati Murni 2025. Kalau saya melihat penampilan style yang berbeda-beda dari kaum ibu ini, luar biasa. Dia sudah opung-opung, tetapi begitu di make up penampilannya melebihi selebritis. Dan kalau saya melihat salon-salonnya ini luar biasa, minimal ini 300.000 ya. Kalau dikalikan dengan 100 orang yang ke salon berarti 30 juta. Pastikan persembahanmu melebihi dari harga salon. Dan memang itulah yang kita nampakkan ketika bersyukur kepada Tuhan, karena sebagai orang beriman kita melihat bagaimana Tuhan memberikan berkat. Karena itu hari ini jangan malu-malu, kita singing, bernyanyi, dancing, manortor, termasuk dengan rejoicing, bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, singing, dancing, rejoicing kita nampakkan hari ini. Karena kita begitu menikmati berkat Tuhan sampai menjelang akhir tahun 2025 ini. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kalau pendeta katakan sebagai ungkapan orang beriman, harus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Di kondisi apapun dimampukan bersukacita karena melihat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Memang akhir-akhir ini kita ini semakin dibingungkan dan boleh kita katakan zaman yang membingungkan, karena begitu banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat yang disebarkan melalui media sosial, dunia digital, khotbah-khotbah, termasuk buku-buku dan cara-cara yang lain. Dan ini mengganggu persekutuan. Dan ini juga mengganggu di dalam bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Ada orang berkata, ada Batak termasuk menggunakan ulos, katanya itu adalah dosa. Ada lagi yang berkata makan darah, apalagi makan B2, katanya itu adalah tidak benar dan itu adalah dosa. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak ada yang suka membakar ulus. Daripada membakar ulusnya, kasih sama pendeta ya.
apalagi banyak umurnya. Ada lagi ajaran yang baru sekarang ini, Injil kemakmuran, prosperity gospel. Mereka ini berkata bahwa kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus, pasti kaya raya, pasti sehat selalu, dan tidak ada penderitaan. Ini adalah ajaran sesat. Sebab Yesus pernah berkata, barang siapa mengikut Dia harus siap memikul salib dan mau menderita demi namanya. Itu yang benar. Karena itu banyak orang sehingga merasa kecewa karena ketika hidupnya menderita, dia menganggap dirinya ini bukan pengikut yang benar. Karena itu ajaran kemakmuran itu, prosperity gospel ini adalah ajaran yang sesat. Ada lagi yang mengajarkan tidak baik memakai kata debata, termasuk istilah kata Allah. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang salah. Masih ada lagi agama dan ajaran universalisme. Mereka berkata bahwa semua agama itu adalah benar. Karena dalam agama itu pada akhirnya menawarkan keselamatan. Lalu mereka berkata, tidak perlu penginjilan. Ini juga adalah ajaran sesat. Dalam Kisah Rasul 4:12 berkata, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit selain di dalam Yesus Kristus. Bahkan lebih ekstrim, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. I am the way, the truth, and the life. Karena itu memang akhir-akhir ini juga semakin banyak yang menyesatkan, termasuk kalangan muda, karena sudah makin tinggi kemampuan teknologinya. Banyak orang berkata bahwa otoritas Alkitab itu tidak lagi relevan. Sehingga mereka berkata ajaran Yesus zaman dulu harus disesuaikan dengan ajaran yang sekarang. Ia lupa bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang relevan untuk sepanjang masa. Ketika dikatakan dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, bahwa firman Allah itu adalah relevan untuk setiap zaman. Itu sebabnya bagi orang yang meragukan Alkitab sama dengan meragukan otoritas Allah, sebab Alkitab adalah firman Allah. Inilah yang mendasari Yudas menuliskan pasal terpendek dalam kitab Alkitab ini, karena hanya satu pasal dan 25 ayat. Banyak penafsir berkata Yudas ini adalah adik paling bontot daripada Yesus, yang tergerak hatinya menulis karena begitu hebat serangan dari ajaran sesat. Karena memang berbahaya. Kedatangan mereka seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala. Mereka menyamar berada di tengah-tengah jemaat, sehingga banyak orang bingung yang mana ini yang benar. Karena itu Yudas memberikan resep, memberikan kunci bagaimana menghadapi ajaran-ajaran sesat. Yang pertama yang katakan dalam ayat 17, supaya jangan panik. Karena sejak zaman rasul-rasul sudah mengingatkan bahwa menjelang akhir itu akan muncul para pengejek yang mengejek kebenaran daripada Alkitab. Mereka ini adalah golongan daripada
gnostisisme, di mana mereka berkata melalui gnosis atau ilmu pengetahuan bisa mencapai keselamatan. Mereka tak percaya Yesus anak Allah, karena itu keselamatan tidak ada di dalam Yesus. Karena itu Yudas berkata, gali terus firman Tuhan, terus mempelajari firman Tuhan. Itulah cara menghadapi semua ajaran sesat itu. Sebab firman Tuhan itulah pedoman, ukuran untuk melihat yang salah dan yang benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenali mereka itu. Yudas berkata mereka ini adalah pengejek-pengejek, pemecah belah di tengah-tengah persekutuan. Mereka nampaknya seperti alim-alim, tapi mereka ini lebih senang, lebih suka kalau ada perpecahan itu. Karena mereka adalah selalu dalam hawa nafsu duniawi, tidak mau dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu harus dikenali mereka ini. Yesus pernah berkata, pohon dikenal dari buah. Apalagi zaman sekarang jangan terkecoh dengan penampilan. Kalau zaman dulu, kalau sudah pakai jas ya, walau jasnya dengan celananya tidak sama, orang bilang, wah ini orang baik, si tua ini. Kalau zaman sekarang nggak bisa lagi. Kalau zaman dulu kalau sudah jalannya nunduk-nunduk pelan-pelan, wah ini si tua. Zaman sekarang bukan itu lagi. Jangan melihat wajah. Jangan karena kurang ganteng seperti Abang Nabi Tepulu. Pikirannya ini ya, kurang baik belum. Lihat dulu. Cek dulu, kalau boleh dicek lagi, kalau mampu checking on the spot, supaya betul-betul akurat, tak ada yang kurang. Tak cukup hanya cek, harus dicek, dan mau lagi checking on the spot. Kenalilah setiap orang, apakah ada Yesus di wajahnya itu, apakah senang dia dengan keakraban persekutuan, senang memberi yang terbaik kepada Tuhan, senang memuji memuliakan Tuhan, senang dan bangga di dalam Yesus. Itu yang kedua. Yang terakhir, supaya jangan lama-lama baik, karena saya melihat sudah mau density ini. Neng mana kita teh, neng mana laksasang saya teh. Satu lagi cara melawannya. Yudas berkata, bangunlah dirimu di atas iman yang benar. Membangun iman itu berarti terus mendewasakan diri di dalam Kristus, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Orang yang kokoh, teguh, kuat, inilah yang bisa survive menghadapi tantangan zaman. Sering saya katakan, bagaimana bumi ini bisa tegak, bumi yang di rumah kita, kalau bumi itu punya isi. Apakah itu padi, apa itu beras. Orang percaya juga bisa tegak, tegar, teguh, menjalani kehidupan di tengah kondisi apapun, kalau dia terisi, yaitu iman kepada Yesus. Mari kita menunjukkan kualitas iman kita hari ini. Bersama kita telah memulai, bersama juga mengakhiri sampai selesai pesta ini. Jangan pulang sebelum diberkati. Hati-hati kalau pulang nanti di jalan. Jangan terlalu kamu bangga dengan dompetmu yang tebal itu. Lebih baik kasih untuk Tuhan daripada dicuri orang nanti di jalan. Berhati-hatilah, muliakan Tuhan dengan dompetmu, dengan nyanyian, dengan tarian, dengan segala kehidupan. Selamat berpesta, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan meneguhkan iman kami pribadi lepas pribadi. Karena melalui iman yang teguh itu,
Kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, senantiasa melakukan yang baik, senantiasa selalu melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami pribadi, bebas pribadi. Berkatilah pesta gereja-Mu hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan sukacita kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita merespon khotbah dengan bernyanyi satu ayat.
mama ulos saya mana? Lupa di rumah. Masih ada ojek kalau mau diojekin, gitu ya. Nanti kita akan mengasihi seluruh kita dari seksi, dari WIB. Nah, yang merasa belum memberikan, silahkan untuk diberikan. Yang merasa mau menambah, silahkan untuk ditambah. Seperti itu ya. Jadi di sini juga nanti kita akan banyak door prize. Makasih untuk semua Amang-Inang yang sudah memberikan rohanya untuk memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai door prize yang ada di sini. Jadi door prize-nya banyak banget. Ini kalau saya lihat ada kulkas 3 pintu ya. Yang kecil ini kayaknya ada kunci mobil ya. Nggak kelihatan karena kunci mobilnya di mana gitu. Jadi tolong Amang-Inang kita nanti tenang. Kita di sini sampai acara selesai. Jadi nanti ada juga ternyata idolnya Jati Murni. Nanti akan ada solois Inang Pendeta dan kemudian ada duet Inang dan Amang Pendeta Resor. Ya, tidak setiap saat ini terjadi. Ya, ini adalah saat-saat tertentu kita mendengarkan mereka duet. Ya, Amang dan Inang duet. Jadi Amang Inang nanti siap-siap. Ya, semuanya ulos disiapkan, nyanyi disiapkan, silua disiapkan. Anak-anak yang di atas, remaja Naposo, shalom. Aduh, ini kayaknya remaja Naposo semangatnya harus kayak orang tua di bawah ya. Shalom, remaja Naposo yang ada di atas. Ya, senang banget ya. Ini adalah generasi penerus Jati Murni. Tadi lagunya enak sekali, kornya keren sekali ya. Kayaknya ini latihan cuma berapa kali tapi udah keren banget, udah membahana tadi gerejanya. Jadi Bapak Ibu, Amang-Inang, nanti tolong pada saat acara semuanya tenang, tidak di luar. Kita upayakan semua di tempat, ya. Jangan sampai nanti acara berlangsung ternyata sebagian orang malah di luar, ya. Termasuk kepada bapak-bapak Amang yang biasa merokok, tolong merokoklah sebentar, tapi habis itu masuk ke dalam, ya. Nanti remaja Naposonya mempersembahkan tortor, jangan sampai bapak ibunya ada di luar, ya. Unang atong manor ke anak kota, bapaknya doa mana dalam wison, jangan sampai dicariin anak-anaknya, ya. Oke.